Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Saya ucapkan kepada Bapak dosen Cahyo Hermanto MKom selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zamzam Hajar Aswad sebagai moderator. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat menarik di dunia kecerdasan buatan, yaitu logika fuzi. Judul presentasi kami adalah logika fuzi, menalar seperti manusia, bekerja seperti mesin. Nah, kita akan menjelajahi bagaimana konsep ini secara cerdas, kemudian menjembatani intuisi manusia yang fleksibel dengan logika mesin yang kaku dan juga presisi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Zamzam Hajar Aswad dengan NIM 22110434, kemudian dan Hilman dengan NIM 22110618, kemudian Taufik Hidayat dengan NIM 22110272, kemudian Imam Fauzi dengan NIM 22110417, dan yang terakhir yaitu Tatang Jamaluddin dengan NIM 22110271. Sebelum kita menyelami lebih dalam, alangkah baiknya kita lihat agenda pembahasan kami, dan di sini kami telah membaginya menjadi 5 konsep. Yang pertama yaitu why. Kita akan membahas alasan dan relevansi mengapa logika fuzi itu sangatlah penting. Dan yang kedua yaitu what. Kita akan membedah apa saja konsep-konsep fundamental yang menjadi bahan dasar. Yang ketiga how. Kita akan melihat bagaimana mekanisme atau cara kerja dari sistem fuzi ini. Dan yang keempat where. Kita akan melihat contoh aplikasi dan juga studi kasus di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu conclusion. Kita akan merangkum semua pembahasan dan juga kesimpulan. Baik, mari kita lanjut dari pembahasan yang pertama, yaitu why, yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Wizdan Hilman Furkon dengan NIM 22110618. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang alasan dan relevansi kenapa kelompok kami memilih logika fuzi sebagai pembahasan utama pada kesempatan kali ini. Nah, di layar ini kita bisa melihat inti permasalahan yang coba dipecahkan oleh logika fuzi. Di satu sisi ada otak kita atau cara berpikir manusia. Nah, cara berpikir manusia ini sangat fleksibel, di mana kita tidak berkata suhu udara sekarang persis 31,2 derajat Celcius, tapi biasanya kita langsung atau kita cukup bilang cuaca hari ini agak panas ya. Nah, istilah agak panas ini yang disebut dengan konsep abu-abu itu. Nah, di sisi lain juga ada logika komputer. Nah, atau logika komputer itu sangat-sangat kaku teman-teman. Ia hanya mengenal hitam dan putih, 1 ataupun 0, dan lalu benar ataupun salah. Tidak ada nilai di antara keduanya. Nah, logika fuzi ini hadir sebagai jembatan. Ia memungkinkan mesin atau komputer tadi untuk memahami dan bekerja dengan konsep abu-abu tadi ya teman-teman. Karena kemampuannya ini, ia menjadi sangat fleksibel, toleran terhadap data yang tidak sempurna ataupun noise. Dan juga ia sangat intuitif untuk memodelkan masalah yang kompleks di dunia nyata ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep fundamental dalam logika Fujii. Yang pertama yaitu himpunan Fujii. Dalam matematika konvensional, suatu elemen hanya bisa menjadi anggota atau bukan anggota dari sebuah himpunan. Tetapi dalam logika Fujii, kita memperkenalkan konsep derajat keanggotaan. Artinya, setiap elemen dapat menjadi anggota, sebagian dari himpunan. Misalnya, seorang yang berusia 35 tahun bisa memiliki derajat keanggotaan 0,7 pada himpunan Parubaya dan 0,3 pada himpunan muda. Jadi, tidak hitam putih, melainkan bertingkat. Yang kedua yaitu atribut linguistik. Dalam logika Fujii, kita menggunakan bahasa sehari-hari, seperti muda, parubaya, tua, hangat, dingin, dan sebagainya. Ini disebut atribut linguistik. Hal ini sangat penting karena membuat logika Fujii intuitif dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi keanggotaan. Setelah mendefinisikan himpunan Fujii, kita butuh cara untuk mengukur derajat keanggotaan. Nah, disinilah fungsi keanggotaan berperan. Fungsi ini biasanya digambarkan dalam bentuk grafik segitiga, trapesium, atau bentuk yang lainnya, yang menunjukkan bagaimana nilai input dikonversi ke tingkat keanggotaan antara 0 sampai 1. Untuk contohnya, mari kita lihat di grafik ini. Sumbu horizontal adalah variabel usia. Seseorang yang berusia 35 tahun dalam logika klasik mungkin sudah dianggap tidak muda lagi. Tetapi dalam logika Fujii, dia bisa saja memiliki nilai keanggotaan 0,7 pada himpunan Parubaya dan sekaligus 0,3 pada himpunan muda. Untuk selanjutnya yaitu operator dasar pada logika Fujii. Setelah kita punya himpunan-himpunan yang tadi, bagaimana cara kita menggabungkannya untuk membuat sebuah keputusan? Nah, disinilah peran operator digunakan. Di sini ada 3 operator dasar yang utama, yaitu yang pertama ada N. Operator ini digunakan saat semua kondisi harus terpenuhi. Ia akan mengambil nilai minimum. Contohnya, jika kita mencari kandidat pegawai yang muda dengan nilai 0,8 dan berpengalaman dengan nilai 0,6, maka sistem akan mengambil nilai terkecilnya, yaitu 0,6. Yang kedua yaitu operator OR. Digunakan jika salah satu kondisi saja sudah cukup. Ia akan mengambil nilai maksimum. Dengan contoh yang sama, jika syaratnya muda atau berpengalaman, maka sistem akan mengambil nilai terbesarnya, yaitu 0,8. Dan yang ketiga yaitu operator NOT, yang merupakan kebalikan dari suatu kondisi. Jika nilai muda adalah 0,8, maka nilai tidak muda adalah 1 dikurangi 0,8, yaitu 0,2. Demikian penjelasan dari saya mengenai konsep fundamental dalam logika Fujii, yang mencakup himpunan Fujii, atribut linguistik, fungsi keanggotaan, dan juga operator dasar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme inferensi dalam sistem Fujii, atau sederhananya bagaimana sistem Fujii berpikir. Proses berpikir ini terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama ada fujifikasi, yang kedua ada evaluasi aturan, yang ketiga ada komposisi atau agregasi, dan terakhir defujifikasi. Pertama kita mulai dari fujifikasi. Di sini input berupa angka, misalnya suhu 25 derajat Celcius diubah menjadi bentuk Fuji, misalnya menjadi hangat, dengan nilai keanggotaan 0,8. Artinya suhu ini cukup hangat menurut sistem. Setelah itu masuk ke tahap evaluasi aturan. Sistem akan menerapkan aturan if-then, contohnya jika hangat maka AC sedang. Karena nilai hangatnya 0,8, maka aturan ini aktif dengan kekuatan yang sama.
Tahap ketiga adalah komposisi atau agregasi, yaitu ketika sistem menggabungkan hasil dari semua aturan yang aktif. Kalau ada beberapa aturan yang aktif, semuanya dikombinasikan untuk menentukan hasil akhir. Lalu yang terakhir ada defujifikasi, yaitu mengubah hasil fuji tadi menjadi angka pasti. Contohnya, kecepatan AC diatur ke 1500 rpm berdasarkan hasil perhitungan. Nah, dengan mekanisme ini, sistem Fuji bisa mengambil keputusan yang fleksibel dan mirip seperti cara manusia berpikir dalam situasi yang tidak pasti. Baik, perkenalkan nama saya Imam Fauzi dengan NIM 22110417. Baik, kita lanjutkan. Di bagian ini saya mau menjelaskan soal fitur pencarian Paji dan rekomendasi yang ada di sistem kami. Jadi, intinya sistem ini bisa menangani pencarian yang tidak pasti atau samar. Biasanya kita cari barang dengan kata kunci yang sangat spesifik kayak harga semisal 5 juta. Tapi dalam kenyataannya kita sering memikirnya begini. Saya mau HP yang enggak terlalu mahal, tapi kameranya bagus dan baterainya awet. Nah, sistem kami bisa mengerti maksud itu. Dengan pendekatan Pazi, sistem enggak cuma cocok kata kunci, tapi juga memahami makna dari kata seperti murah, bagus, atau awet. Setiap hasil pencarian nanti juga dikasih skor relevansi. Artinya kita tahu mana produk yang paling cocok dengan kriteria kita, walaupun kita nggak sebutin angka pastinya. Contohnya kayak di gambar tersebut, ada orang yang cari HP dengan kamera bagus dan baterai tahan lama. Poin 1 yaitu ada Phone Mac Pro cocok 95%, lalu ada Connect Z 88%, lalu yang terakhir ada budget cam yaitu 75%. Jadi pengguna bisa langsung lihat mana yang paling relevan tanpa harus repot-repot browsing satu-satu. Intinya sistem ini bikin pencarian lebih manusiawi. Kita tinggal sebutin kebutuhan secara natural dan biar sistem yang bantu dari ngasih rekomendasi yang paling pas. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Mari kita rangkum apa saja yang telah kita bahas dan kita pelajari hari ini dalam 3 poin utama. Yang pertama, logika Fuji adalah jembatan. Ia secara brilian menghubungkan cara berpikir manusia yang penuh nuansa dengan dunia komputasi mesin yang presisi dan juga kaku. Yang kedua, kekuatannya terletak pada ketidakpastian. Ia adalah alat yang sangat ampuh untuk menangani masalah-masalah di dunia yang datanya seringkali ambigu dan tidak lengkap ataupun tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu aplikasi yang sangat luas. Dari kontrol mesin cuci dan juga AC yang kita gunakan sehari-hari, atau sistem pengereman mobil atau ABS ini, hingga aplikasi yang lebih kompleks seperti diagnosis medis dan juga analisis pasar saham. Nah, pada intinya logika Fuji ini bukanlah pengganti logika klasik ya, melainkan sebuah pelengkap yang luar biasa yang memberikan akal sehat pada mesin. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai dasar-dasar logika Fuji. Semoga apa yang kita berikan bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.